الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب قول الله تعالى: Allah Azza wa Jalla berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa al-hidayah dan manfaat adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selain dari Allah, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan mampu memberi manfaat sedikit pun. An-naf'u ad-dar min Allah. Adapun dari selainnya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam perkara hidayah, menghendaki kebaikan terhadap orang-orang yang kita kehendaki, yang paling dekat, yang paling kita cintai sekalipun, tidak akan mampu kita memberikan manfaat kepada mereka illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan mampu beri hidayah kepada siapa yang engkau cintai sekalipun. Yang paling engkau cintai, yang paling engkau sayangi dari anak kamu, ataukah orang tua kamu, ataukah paman kamu, dan siapa saja. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan pada mereka kekufuran, kufur. Jika Allah Azza wa Jalla telah menetapkan kepada mereka keimanan, mukmin. Wa hakadha. Laisa 'alaika hudahum. Tidak ada atas kalian kewajiban untuk memberikan hidayah kepada mereka, dalam artian hidayah itu taufiq was sadad. Naam. Wa ba'aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan alangkah banyaknya dari kalangan manusia yang musyrik, yang kafir, walaupun engkau berusaha untuk menjadikan mereka beriman. Naam, li'anna al-qulub baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati-hati manusia itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala berada di antara dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla membolak-balikkan hati manusia sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunihi
wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umya wa bukman wa summa. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau senantiasa membuka khutbahnya dengan pernyataan ini, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Siapa yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun yang mampu menyesatkannya. Demikian pula sebaliknya, siapa yang telah disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak seorang pun yang mampu memberikan kepada dia hidayah dengan sekuat apapun. Dan yang dimaksud dengan al-hidayah dan yang dinafikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selainnya dari makhluk adalah hidayah at-taufiq wa hidayatus sadad. Karena perlu kita mengetahui ikhwan fillah azakumullah bahwa al-hidayatu hidayatan. Hidayah itu ada dua macam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah membimbing dan menjelaskan, mengarahkan, memberikan nasihat, memberikan bimbingan. Maka hidayah yang demikian ini sabit bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagi siapa yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi dan rasul, dari kalangan para du'a ilallah, dari kalangan para ulama. Mereka dikatakan al-hadi alladhi yahdi ila siratil mustaqim. Dalam artian yang memberikan hidayah, maksudnya membimbing, mengarahkan. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya benar-benar engkau memberikan hidayah, yaitu membimbing, mengarahkan manusia ini kepada jalan yang lurus, ya, pada jalan yang lurus. Nah, ini jenis yang pertama. Kalau yang demikian ini disifatkan padanya makhluk. Adapun jenis yang kedua yaitu hidayatut taufiq wassadad. Seorang mendapatkan hidayah menjadi seorang mukmin, maka tidak seorang pun yang memiliki hidayah tersebut, dan tidak ada satupun yang memiliki hidayah itu kecuali Allah Azza wa Jalla, alladzi biyadihi an-naf'u wad-darr. Adapun selain dari Allah, tidak ada hak bagi mereka dalam hal keimanannya seorang dan kufurnya seorang. Mereka hanya berhak untuk menyampaikan dan membimbing saja. Maka dari sini ikhwan fillah azakumullah, ya, menjelaskan kepada kita tidak adanya pertentangan di antara dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Sebab mungkin di sana ada orang-orang yang bodoh yang tidak mengerti tentang al-alfadhul arabiyyah wan nusus min al-Qur'an wa sunan nabawiyyah, yang mereka mencari-cari berbagai macam kesalahan yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Kata mereka, ini menunjukkan kontradiksi. Adanya pertentangan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah. Di ayat yang lain mengatakan, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Padahal kalau seorang memahami al-alfadhul arabiyyah, tidak akan membingungkan mereka adanya ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya itu datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan terdapat perselisihan yang banyak. Akan tetapi ini semua seluruhnya berasal dari wahyu yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Qala al-muallif rahimahullah wa fi sahih. Dan di dalam as-sahih, yakni sahih al-Bukhari wa Muslim. An Ibn al-Musayyib. An abihi ay al-Musayyib bin Hazm. Qala kata beliau. Radiyallahu ta'ala anhu. Lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu. Tatkala telah hadir kepada Abu Talib kematian, yakni Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati kematiannya. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abu Talib yang dalam keadaan sakit. Wa indahu Abdullah ibn Umayyah wa Abu Jahlin. Sedangkan di sisi Abu Talib sudah muncul dua orang yang musyrik, yang kafir, ala millati Abdul Muttalib, yaitu Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal. Jadi dua orang ini telah mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah begitu datang telah melihat kedua orang ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tetap mendatangi Abu Talib. Ya. Faqala lahu. Lalu berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya itu, "Ya ammi qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Kalimat ini aku berhujjah terhadapmu dengan menggunakan kalimat tersebut akan memberikan manfaat kepadamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Uhajju laka. Aku berhujjah untuk memberi manfaat padamu, bukan uhajju alaika. Bi uhajju laka. Kalimat ini karena itu adalah kalimat syahadah, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini diharapkan agar kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil mempengaruhi pamannya, karena dia sangat cinta kepada pamannya, disebabkan karena pertolongannya selama hidup dalam membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perlu kita mengetahui ikhwani fi din azakumullah, al-asabiyah, al-qabaliyah masih berlaku. Ta'assub terhadap kabilah, fanatik terhadap kabilah tanpa memandang agama apa dia, itu masih berlaku. Si banyak yang demikian di kalangan Arab, bahkan sampai sekarang demikian pula masih berlaku. Ya, nah, mereka membela mati-matian pada seorang disebabkan karena orang tersebut berasal dari satu kabilah dengan dia, tanpa memandang agama apa dia, tanpa memandang apa fikrahnya, apa manhajnya, apakah dia Syiah atau Sunnah. Nah, demikian pula Abu Talib, karena yang mengaku sebagai nabi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah dari keluarganya, bahkan anak saudaranya. Maka dia pun berusaha untuk membela dari berbagai macam tekanan-tekanan dari kafir Quraisy untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam senantiasa mendapatkan perlindungan dari Abu Talib selama dia masih hidup. Dan perlindungan tersebut tidaklah menyebabkan Abu Talib mukmin, tidaklah menyebabkan Abu Talib masuk ke dalam Islam. Jikalau Abu Talib seorang muslim,
tentunya dia akan mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan telah dijauhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi tatkala ketika dia hendak mati pun tetap didatangi oleh Abdullah bin Umayyah, Abu Jahal, agar kemudian mengharapkan kematian Abu Talib ala millati Abdul Muttalib. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, ternyata Abu Talib telah ditemani oleh dua orang kafir Quraisy. Di sini menunjukkan ya betapa madharatnya seorang yang bersahabah dengan orang-orang yang jelek, dengan orang-orang yang buruk. Anil mar'i fala tas'al wa sal an qarini fa kullu qarinin bil muqaran yaqtadi. Tentang seorang, jangan kamu tanya siapa dia, tanya siapa temannya. Karena setiap orang akan selalu mengikuti temannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ashabus Sunan dari hadis Abi Hurairah, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama itu tergantung dari agama temannya. Maka hendaklah salah seorang kalian memperhatikan ya dengan siapa dia berteman. Siapa yang dia jadikan sebagai teman akrab, teman setia, yang menjadi teman dekatnya. Karena itulah agamanya. Dia akan menjadi baik apabila temannya tersebut baik, yang senantiasa mengantarkan dia kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha mempengaruhi Abu Talib agar mati di atas kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalimat itu akan dijadikan hujjah oleh beliau untuk memberikan manfaat kepada pamannya di hadapan Allah. Faqala lahu, namun keduanya dari syaitan Quraisy mengatakan pada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau membenci agamanya, ajarannya Abdul Muttalib? Ajarannya Abdul Muttalib adalah syirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Itu agama mereka. Mereka kalau diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sombong mereka. Dan mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami disebabkan karena ahli syair yang gila itu. Nah, maka keduanya mempengaruhi pamannya. Fa'aada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi, membujuk pamannya agar mati di atas kalimat la ilaha illallah. Dan keduanya tetap mengulangi juga pengaruhnya kepada pamannya tersebut. Fakana akhiru ma qal, dan ternyata akhir dari kehidupan Abu Talib, huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Dia berada di atas agamanya Abdul Muttalib dan enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Nah, maka riwayat ini membantah orang yang menyatakan bahwa Abu Talib mati di atas Islam, mati di atas millat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan Syiah Rafidhah berusaha membela ya dan mendustakan riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan alasan hadis yang meriwayatkan tentang kisah ini Abu Hurairah. Padahal demikian banyak hadis tentang kisah ini bukan dari Abu Hurairah saja. Ya, alasannya Abu Hurairah dari mana mengetahui kisah ini? Dia terlambat Islamnya. Sementara kematian Abu Talib terjadi sebelum hijrah. Dan Abu Hurairah masuk Islam jauh setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan hanya Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Dan mursal sahabi, ya, tatkala mereka meriwayatkan satu hadis,
mereka terkadang tidak menyebutkan hadisnya sahabi yang di atasnya, yang mereka mengambil riwayat darinya, karena mereka tidak pernah berdusta. Tidak satupun dari mereka yang saling mendustakan terhadap yang lain. Terlebih itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa aba yaqula la ilaha illallah, enggan untuk menyatakan la ilaha illallah. Akhirnya dia pun mati. Mati di atas agamanya Abdul Muttalib. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengetahui kematian Abu Talib dan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku akan memintakan ampun kepadamu selama aku tidak dicegah, selama aku tidak dilarang. Istighfar padahal dia musyrik, ya kan? Mati di atas kekufuran. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah pernah pula menegur Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Tatkala Ibrahim alaihissalam hendak memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ayahnya yang mati dalam keadaan kafir. Ya. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla menurunkan firman-Nya, "Ma kana lin-nabiy walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin." Tidaklah sepantasnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk beristighfar, memintakan ampun untuk kaum musyrikin, walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Walaupun mereka itu kerabat siapapun. Sini menunjukkan tidak bolehnya seseorang memintakan ampun kepada kafir, kepada musyrik. Tidak boleh. Ya. Pemahamannya berarti kita boleh memintakan ampun selama seseorang itu muslim dan mati di atas keislamannya. Boleh mendoakan maghfirah selama dia muslim. Wa anzalallahu fi Abi Talib, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya tentang Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidaklah mampu memberikan hidayah kepada orang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna ya ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.